Oke kawan-kawan semua, kembali lagi di Strawberry Pumpkins Musicpedia bareng dia. Kawan-kawan semua, apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan selalu ya. Kali ini kita akan menemui kalian dalam Strawberry Pumpkins Musicpedia. Oke kawan-kawan semua, sepermusikan, siapa yang gak kenal nih band keren metalcore asal Inggris yang sangat fenomenal di kalangan remaja tahun 2008 lalu. Sampai sekarang gak ada matinya ini band, emang keren abis dah. Yap, ini dia Bring Me The Horizon, atau orang-orang sering bilang BMTH. Hahaha. Oke kawan-kawan, di video ini kita sebut saja dengan singkatan yang sering kita bilang ya. Sebut saja BMTH, biar kita gampang sebutnya. Hahaha. By the way, BMTH merupakan punggawa yang telah menjadi favorit di kalangan para metalhead di dunia loh. BMTH juga merupakan salah satu band yang sangat sukses di industri musik dunia nih kawan. Gimana enggak, lagu-lagunya itu loh yang bikin jiwa ini kembali semangat, dan sentuhan lirik yang kalau didengerin tuh ngena banget. Mau lagi galau, sedih gitu ya, pembawaan dari musik ini tuh kental banget, kena deh pokoknya. Apalagi sekarang genre BMTH itu mampu didengar oleh setiap penikmat musik pop, jazz, atau apapun itu. Karena BMTH itu sendiri udah ngeluarin album yang bisa didengerin santai lah ya, atau bisa dibilang santai juga lah ya, dari album-album sebelumnya, yaitu emo. Maka dari itu enggak heran kalau band ini yang sering disebut dengan singkatan BMTH memiliki banyak penggemar enggak terkecuali di Indonesia, termasuk Strawberry Pumpkins itu sendiri. Kamu penasaran enggak dengan sejarah di balik pemilihan nama Bring Me The Horizon itu sendiri? Berikut ini adalah sejumlah fakta menarik tentang Bring Me The Horizon yang telah Strawberry Pumpkins rangkum untuk kawan-kawan semua. Let's check it out. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar tetap memberikan informasi bermanfaat kepada kita semua. Kalau sudah dimakan tombolnya, mari kita lanjut ke pembahasan videonya. Let's go. Sejarah terbentuknya Bring Me The Horizon. Oke kawan-kawan, pada penasaran gak sih gimana Oliver Sykes dan kawan-kawannya membentuk band keren ini? Untuk membentuk atau membangun sebuah chemistry dalam band emang gak gampang ya. Beginilah sejarah terbentuknya band yang banyak menginspirasi kalangan muda pada saat ini. Bring Me The Horizon adalah grup band metalcore asal Inggris yang terbentuk sekitar tahun 2004 lalu, dengan beranggotakan 5 personil awal, yaitu Oliver Sykes pada vokal, Dave Malia pada gitar, Curtis Ward pada rhythm, Matt Nichols pada drum, dan Matt Kern pada bass. Bring Me The Horizon yang dibentuk di Sheffield, Inggris pada tahun 2004 lalu. Diawali dengan pertemuan masing-masing personilnya di scene musik lokal di Sheffield, Inggris. Awalnya Oliver Sykes sang vokal dan Matt Nichols sang drummer udah pernah ngeband bareng. Itu juga dengan Dave Malia dan Curtis Ward. Mereka berdua pernah ngeband bareng di sebuah band cover session Metallica.
Pemilihan nama. Nah kawan-kawan, pemilihan nama dalam suatu kelompok atau grup band tentunya menjadi hal yang mempunyai filosofis unik tersendiri dari tiap-tiap nama tersebut ya. Kalau orang kita bilang nama adalah doa, namun rupanya dalam sebuah kelompok band nama itu memiliki filosofi tersendiri yang jarang banyak orang ketahui loh, terutama pada pemilihan nama Bring Me The Horizon ini sendiri. Nah kamu penasaran gak sih dengan sejarah dibalik pemilihan nama Bring Me The Horizon itu sendiri? Bring Me The Horizon itu sendiri sebenarnya perubahan kata-kata dari sebuah dialog di film Pirates of Caribbean. Tepat di akhir film itu mungkin jadi salah satu kata-kata terakhir Johnny Depp. Ia mengatakan Bring Me The Horizon. Proses pembuatan album. Dalam seluruh catatan album grup musik Bring Me The Horizon, semua lirik lagunya diciptakan oleh Oliver Sykes, sang vokalis itu sendiri. Sedangkan 5 anggota lainnya sebagai salah satu band dikredit sebagai penulis musik, kecuali Count Your Blessings. Grup ini selalu menulis di lokasi terpencil untuk menghindari gangguan. Lirik dari Oliver Sykes itu sendiri memiliki perasaan katarsis yang kuat baginya. Ia banyak memanfaatkan pengalaman pribadinya serta menggambarkan konser sebagai terapi baginya. Anggota grup musik itu telah menjelaskan bagaimana album itu ditulis di jantung kota Birmingham dan terus ditekan untuk menciptakan dan merekam lagu sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Akibatnya band ini tidak terkesan dengan produk akhir. Namun untuk proses penulisan Suicide Session, grup ini mengakui bahwa mereka lebih suka memilih wilayah yang jarang ada kontak manusia untuk fokus pada musik. Mereka menulis album kedua mereka di pedesaan Swedia. Selama penulisan Suicide Session, mantan gitaris rhythm dan pendiri band Curtis Ward hanya menulis 2 riff saja untuk bagiannya dan lebih mengandalkan Lee Malia untuk menulis hampir semua bagian gitar dari album tersebut. Lee Malia menyatakan bahwa proses penciptaan lagu yang khas pada Bring Me The Horizon melibatkan Oliver Sykes untuk struktur utama lagu, kemudian diikuti oleh Malia sebagai penulis riff, kemudian berkolaborasi satu sama lain. Untuk menyusun bagian mereka dan kemudian memasukkan anggota lainnya untuk menulis sisa lagu. Dinamika penulisan sempiternal biasanya menyertakan Sykes, Malia, dan anggota baru Jordan Fish. Lee Malia merasa bahwa dengan adanya pengaruh Jordan Fish pada rekaman, dia didorong untuk membuat riff gitar yang lebih inspiratif. Pembentukan pendaftaran dan EP pertama. Beberapa bulan setelah terbentuknya Bring Me The Horizon, atau yang sering kita singkat dengan BMTH, menciptakan album demo yang berjudul Bedroom Session. Mereka kemudian merilis EP pertamanya This Is What Else of Your Seed Was Made For pada September 2004 lalu melalui label lokal Inggris 30 Days of Night Records. Bring Me The Horizon merupakan artis pertama yang mendaftar di label tersebut. EP ini direkam di Pristine Studio di Nottingham. Selama kurang lebih 2 akhir pekan, dengan drum dan bass direkam pada akhir pekan pertama dan gitar juga vokal selesai seminggu kemudian.
Label rekaman Inggris Visible Noise mulai tertarik dengan grup musik ini setelah keluarnya EP tersebut dan menandatangani kontrak 4 album. Selain merilis ulang EP tersebut pada Januari 2005 lalu, rilisan ulang ini mendapatkan perhatian yang cukup signifikan sehingga akhirnya memuncak di posisi ke-41 pada tangga musik album Inggris. Band ini kemudian dianugerahi Best British Newcomer atau pendatang baru terbaik dalam acara Kerrang Awards 2006 lalu. Pertama, grup musik ini turut mendukung konser The Red Chords di seluruh Britania Raya. Seperti tur-tur awalnya, mereka biasa mendapatkan kesempatan tersebut dengan menipu promotor. King dan ibunda Oliver Carol Sykes menjadi manajer de facto grup musik saat itu sampai 2008. Gaya dan pengaruh bermusik. Pengaruh bermusik Bring Me The Horizon yang paling awal adalah dari grup musik seperti At The Gates, Carcass, Pantera, Metallica, dan Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Norma Jean, Sky Come Falling, dan Poison The World. Namun saat keterampilan bermusik mereka terus berkembang, grup ini mulai mengutip unsur-unsur progressive rock, post-rock, dubstep, dan elektronika. Gaya bermusik band ini digambarkan paling banyak adalah metalcore. Dan meskipun sudah lama ditinggalkan, materi awal mereka adalah deathcore. Sepanjang karirnya band ini juga bermain dalam genre metal alternatif, rock alternatif, pop rock, rock elektronik, hardcore, heavy metal, postcore, pop, arena rock, metalcore, melodies, electronic, screamo, hard punk, metal progressive, dan emo. Bring Me The Horizon berupaya tumbuh dan berubah di setiap albumnya. Diyakini mereka harus tampil berbeda. Bring Me The Horizon semakin keluar dari jalur deathcore dengan rilisnya album There Is A Hell yang memasukkan unsur elektronika, musik klasik, dan musik pop ke dalam gaya metalcore mereka. Hal ini membutuhkan tambahan penampilan produksi yang ambisius, seperti menggunakan paduan suara, orkestra yang disintesis, dan teknik vokal dan breakdown yang juga diperhalus, sehingga menghasilkan kesan atmosferis yang tenang dalam breakdownnya. Untuk menulis album Sempiternal, grup ini mengumpulkan pengaruh yang jauh lebih luas, seperti dari artis-artis post-rock This Will Destroy You dan Explosions in the Sky, dan juga berasal dari musik pop. Bring Me The Horizon terus bereksperimen dari tahun ke tahun, terutama dalam mencampur pop dengan metal, dan menjadikannya salah satu pelaku dari musik pop metal. Dengan merilis That's The Spirit, musik mereka bergeser ke arah rock elektronik, metal alternatif, dan rock alternatif, juga memasukkan genre lain seperti pop rock, dan betul-betul meninggalkan unsur metalcore dari album mereka sebelumnya. Pergantian personel Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon awalnya terdiri dari 5 orang member, tapi setelah 2 kali bongkar pasang dan ganti member, akhirnya tersisa hanya 4 orang member yang menggawangi Bring Me The Horizon pada saat itu. Pada Maret 2009 lalu, sang gitaris Curtis Ward meninggalkan band dengan masalah pribadinya. Ada juga yang mengatakan Ward mengalami kerusakan telinga yang mengakibatkan buruk pada sistem pendengarannya. Akibatnya, Ward tidak pernah menggunakan earphone pada saat manggung dan latihan. Pada Mei 2009 lalu pun, Jonah Weinhofen, mantan anggota I Kill the Prom Queen dan Bleeding Through, bergabung dan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Curtis Ward. Dan akhirnya pada tahun 2013 lalu, Jonah Weinhofen pun juga meninggalkan Bring Me The Horizon.
Situs resmi Bring Me The Horizon juga memberikan statement bahwa John Wayne Hoven sudah tidak lagi bersama Bring Me The Horizon. Pada tahun 2012 lalu, sang keyboardis Jordan Fish direkrut oleh Oliver Sykes dari band Electronica Worship untuk membantu mengubah suara Bring Me The Horizon. Jordan Fish dan Oliver Sykes menggantikan John Wolfen dengan seorang keyboardis. Musik Bring Me The Horizon memang menjadi berbeda, tapi Olive, sang vokalis, mengaku sangat senang akan kedatangan Jordan Fish di bandnya tersebut. Mengapa demikian? Karena Jordan Fish banyak membantu Olive secara pribadi, terutama dalam teknik ia bernyanyi. Dan Olive mengaku bahwa Jordan Fish bagian besar dari band ini sekarang. Suicide Season dan keluarnya Cross This World. Berikutnya Bring Me The Horizon merekam album studio kedua mereka, yaitu Suicide Season di Swedia. Diproduseri oleh Fredrik Nordström. Dia merasa tidak puas dengan album pertama Bring Me The Horizon dan mulanya ia mengajukan absen dari sesi rekaman hingga akhir dia bersedia hadir. Kala itu Nordström setelah mendengarkan suara baru yang telah mereka coba selama sesi rekaman, sehingga ia pun akhirnya terlibat dalam rekaman. Album ini dipromosikan secara besar-besaran pada minggu-minggu sebelum dirilis dengan tagline promosi September is Suicide Season. Untuk mempromosikan Suicide Season, Bring Me The Horizon mulai tur konser lama mereka di Amerika Serikat, serta tampil di Warped Tour pada Mei 2008 lalu. Bring Me The Horizon adalah grup musik pendukung utama dalam tur perpisahan I Killed the Prom Queen di Australia bersama dengan The Ghost Inside dan The Rich Tour. Suicide Season dirilis pada tanggal 18 September 2008 lalu di Amerika Serikat melalui label Epitaph, dan pada 29 September di Eropa melalui Visible Noise pada 2009 lalu. Bring Me The Horizon mengisi acara 2009 lalu di Crown Tour bersama Black Creek dan sejumlah artis lainnya. Dan akhirnya John Wayne Hoven pun bergabung dengan band pada tahun 2009 lalu setelah meninggalkan Leading True. Sempiternal dan keluarnya John Wayne Hoven. Setelah padanya tur, akhirnya Bring Me The Horizon menyelesaikan promosi album ketiga mereka pada akhir Juni 2011 lalu. Mereka kembali ke Britania Raya untuk masa istirahat yang sangat lama dan akhirnya mulai mengerjakan album berikutnya. Agar tetap fokus dalam proyeknya itu, sama seperti dua album sebelumnya, mereka mengasihkan diri saat menulisnya. Kali ini mereka menempati sebuah rumah di Lake District pada bulan Juli 2011 lalu. Band ini mulai mempublikasikan gambar-gambar dari hasil rekaman mereka di studionya yang berlokasi sangat rahasia. Untuk merekam dan memproduksi album, pada 30 Juli 2011 lalu, band ini mengumumkan bahwa mereka telah meninggalkan label lamanya dan menandatangani kontrak dengan RCA yang akan merilis album keempat mereka pada tahun 2013. Pada tanggal 4 Januari 2013 lalu, Bring Me The Horizon merilis single pertama dari Sempiternal. Sempiternal adalah album keempat studio dari Bring Me The Horizon. Album ini dirilis pada 1 April 2013 lalu di seluruh dunia melalui anak label Sony Music RCA Records, dan 2 April 2013 lalu di Amerika Serikat dan Kanada melalui Epitaph Records. Album ini adalah album pertama Bring Me The Horizon bersama mantan keyboardis Worship, yaitu Jordan Fish, dan diyakini merupakan album terakhir bersama gitaris kedua Jonah Wayne Hoven. Namun keterlibatan Jonah Wayne Hoven telah menuai banyak kontroversi.
Diciptakan dan direkam tahun 2012, Sempiternal banyak menggunakan pengaruh musik elektronik, musik ambient, dan pop. Pada bulan Januari, grup musik ini juga merombak anggotanya. Hal ini diumumkan kala Jordan Fish, mantan keyboard Worship serta musisi yang terlibat dalam proses perekaman Sempiternal, diumumkan sebagai anggota resmi. Kemudian pada bulan berikutnya, Jonah Hoban meninggalkan band. Sejumlah pemberi ulasan mengatakan bahwa pengganti gitaris dengan keyboardis lebih cocok dengan gaya baru mereka. Melalui album Sempiternal 2013 lalu, Bring Me The Horizon kedatangan personel baru yaitu Jordan Fish sebagai keyboardis dan produser. Jordan Fish pun mengalihkan musik Bring Me The Horizon menjadi rock alternatif berbalut elektronik musik. Oliver Sykes, sang vokalis, pun sedikit mengubah dandanannya mengikuti perubahan zaman dan menurunnya popularitas emo di dunia. Meski tetap gondrong, Olive, sang vokalis, terlihat memotong poni panjang dan rambut pun terlihat lebih rapi dan segar. Salah satu video klip yang secara jelas menunjukkan gaya itu adalah di video klip Shadow Moss. Di situ terlihat betul bagaimana Olive, sang vokalis, mencoba keluar dari kesan emo atau deathcore. That's the Spirit dan konser di Royal Albert Hall. Pada akhir Juni 2015 lalu, Bring Me The Horizon mulai mempromosikan simbol payung dengan rintik hujan yang digunakan sebagai tato, stiker, juga poster di seluruh Inggris, Amerika Serikat, Australia, serta Eropa, yang menjadikan sambal promosi untuk single pertama dari album mereka. Grup musik ini merilis video pendek pada awal Juli yang memuat kata-kata That's the Spirit yang dapat didengar di seluruh platform musik. Pada 13 Juli 2015 lalu, single promosi Happy Song dirilis di halaman Vivo band tersebut. Dan pada 21 Juli 2015 lalu, sang vokalis Olive mengungkapkan nama album itu adalah That's the Spirit. Band ini juga merilis single dan video musik untuk Throne pada 23 Juli 2015 lalu, dan lagu promosi lainnya yang berjudul True Friends dirilis pada 24 Agustus 2015 lalu. Album ini dirilis pada 11 September 2015 lalu dengan beragam pujian. Album ini menularkan beberapa video musik, diantaranya Throne, True Friends, Follow You, Avalanche, dan Oh No. Grup musik ini mulai menyelenggarakan tour di Amerika Serikat pada Oktober 2015 lalu, didukung grup musik metalcore dan grup musik rock lainnya. Dan ini juga menggelar tour Eropa pada November 2015 lalu dan memulai tour ke Amerika Serikat kedua pada bulan April dan Mei 2016 lalu. Selanjutnya diikuti tour Australia pada September 2016 lalu dan tur Eropa kedua pada November 2016 lalu. Pada tanggal 22 April 2016 lalu, band ini melakukan konser simfonis diiringi dengan orkestra dengan Simon Dobson sebagai dirijennya di Royal Albert Hall. Konser ini mencatatkan diri sebagai konser Bring Me The Horizon pertama yang diiringi dengan orkestra. Konsernya direkam dan albumnya Live at the Royal Albert Hall dirilis pada 2 Desember 2016 lalu melalui platform sumbangan sukarela Page Music dengan format CD, DVD, dan juga piringan hitam, yang sumbangannya diserahkan kepada Teenage Cancer Crush. Beranjak kedua dari track album tersebut, Happy Song merupakan salah satu yang sudah dirilis sebelum album ini diluncurkan. Seperti judulnya, Bring Me The Horizon mencoba untuk membangkitkan semangat para metalhead lewat permainan distorsi yang jelas. Bila harus menyambut influence-nya, Happy Song mungkin lebih terasa seperti hits-hits milik Royal Blood. Begitu juga dengan track ketiga, Throne, sedikit mirip dengan lagu-lagu hip hop milik Linkin Park. Bring Me The Horizon mulai mencoba menggabungkan lirik melankolis dengan warna musik new metal.
Permainan synth sangat terasa di lagu ini, apalagi saat kita mendengar pada bagian rap. Sebagai tambahan, Tron juga sudah rilis ke dalam versi klipnya yang memakai permainan blend video. Lalu bagaimana dengan single-single lain? True Friends, sebuah lagu yang penuh makna, dari liriknya menjadi suguhan keempat di album ini. True Friends Step You in the Front. Itulah tag yang ikonik banget dari track ini. True Friends memang dirasa cukup berat di telinga saat diletakkan di tengah-tengah album. Sebagai peredam, Bring Me The Horizon sudah menyiapkan satu lagu sangat ramah dan lighter, yaitu Follow You. Follow You juga bisa dibilang menjadi puncak sisi pop Oliver Sykes di album ini. Tak ada lagi suara scream, semua digantikan dengan nada-nada lembut dan lirik-lirik cinta. Dalam sebuah wawancara, Oliver Sykes, sang vokalis, memang mengaku tak suka lagi hanya sekedar berteriak di karya-karyanya. Vokalis Bring Me The Horizon ini lebih bermain dengan hati dan sedikit mengesampingkan amarahnya. Tempo naik kembali saat masuk ke lagu What You Need yang merupakan tracklist ke-6. Satu hal yang membuat track ini spesial adalah permainan gitar solo dari Oli Melia. Bring Me The Horizon memang jarang menyuguhkan hal tersebut di karya-karya lamanya. Permainan gitar yang cukup berbeda juga menjadi warna musik asik tersendiri di lagu album ke-7. Avalanche. Di lagu ini, musik yang disajikan Bring Me The Horizon lebih terasa seperti It's All About My Fun Time. Menurut kalian, apakah hal ini menjadi nilai plus ataukah sebuah blunder dari mereka? Bila ingin menemukan lagu dengan nuansa gelap di album That's the Spirit, lagu Run menjadi jawabannya. Perpaduan antara drum rhythm yang pelan dan juga synth yang syahdu menjadikan track ini terasa lebih drop jika dibandingkan dengan lagu-lagu lainnya. Namun jangan harap hal itu bisa ditemukan di track selanjutnya, yaitu Drown. Drown merupakan single pertama Bring Me The Horizon yang rilis untuk memperkenalkan album That's the Spirit. Melalui lagu ini pula, Bring Me The Horizon mencoba memperkenalkan image baru mereka sebelum karya-karya lainnya dirilis. Oliver Sykes, sang vokalis, terlihat ingin mengajak para penggemarnya untuk melihat album ini lebih dalam, yang lebih dewasa dari album sebelumnya. Bila musiknya memiliki banyak perubahan yang lebih dewasa dari Bring Me The Horizon, bagaimana dengan sisi visualnya? Visual album dibuat lebih simpel dengan judul album yang tertampang jelas di covernya. Beberapa artwork sederhana pun menjadi pelengkap dari lagu-lagu andalan mereka seperti Drown, Happy Song, True Friends, dan Tron. Pengaruh album ini, Bring Me The Horizon. Pada bulan Agustus 2018 lalu, poster-poster mulai bertebaran di sudut-sudut kota besar di seluruh dunia yang bertuliskan Do You Wanna Start Call With Me, didapat dari penggalan lagu Mantra oleh Bring Me The Horizon. Poster-poster itu kemudian diakui oleh media massa sebagai milik grup musik ini karena adanya logo hexagram unikursal yang menjadi ciri khas dari grup musik Bring Me The Horizon. Pada saat itu, Bring Me The Horizon sendiri belum mengakui keterlibatannya mereka dengan kampanye publik. Poster-poster itu memberikan nomor telepon dan alamat situs web yang unik. Situs web tersebut menampilkan pesan singkat yang berjudul An Invitation to Salvation, serta menampilkan tanggal 21 Agustus 2018 lalu. Nomor telepon ini terus memberi perhatian para penggemar grup musik Bring Me The Horizon dengan pesan audio yang panjang dan sering berganti-ganti. Ada pesan yang dilaporkan berakhir dengan klip audio yang terdistorsi dari apa yang dianggap sebagai musik baru dari Bring Me The Horizon. Lagu yang berjudul Mantra dirilis pada tanggal 21 Agustus bersama dengan diumumkannya tanggal-tanggal konser baru mereka, yaitu First Love World Tour. Pada tanggal 21 Oktober 2019 lalu, band ini merilis single kedua mereka, yaitu Wonderful Life, menghadirkan Danny Field bersama dengan daftar lagu di album Io.
Pada hari yang sama, band ini mengumumkan bahwa peluncuran albumnya ditunda dan ditetapkan akan rilis pada tanggal 25 Januari 2019. Pada hari berikutnya, Bring Me The Horizon mengumumkan bahwa album yang berjudul Emo akan rilis pada tanggal 11 Januari 2019. Pada tanggal 3 Januari 2019 lalu, Bring Me The Horizon merilis single ketiganya yaitu Medicine bersama dengan video klipnya. Pada tanggal 22 Januari 2019 lalu, belum merilisnya album Emo, Bring Me The Horizon merilis single keempat mereka yaitu dengan berjudul Mother Tongue. Pada 24 Januari, band ini merilis single kelima yaitu Nihil's Blues. Kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan Strawberry Bangkis Musikpedia pada kesempatan kali ini. Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Jika kiranya ada band yang ingin kalian bahas pada kesempatan berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.